Sejahtera, teman-teman, kali ini kita akan mengilustrasikan membuat gambaran sistem filsafat untuk tema bidang filsafat. Tema bidang kerja filsafat. Baiklah, kita mulai dengan melihat apa tema pokok dari pekerjaan filsafat, di mana tujuan dasarnya adalah membangun kehidupan benar, baik dan indah. Tema pertama adalah kenyataan atau metafisika, kedua pengetahuan atau epistemologi, dan nilai atau aksiologi. Baiklah, di sini kita tidak akan dalam melihat satu persatu karena teman-teman semuanya sudah mendapatkan naskah paper untuk dibaca ya, artinya pemetaan sub bidang filsafat ini sudah dilihat dan dibaca. Baiklah, apa yang akan kita lakukan bersama kali ini adalah membuat gambaran bagaimana filsafat bekerja pada masing-masing tema bidang kerjanya. Baiklah, ini tidak sederhana, tetapi kita akan membuat ilustrasinya sesederhana mungkin sehingga kita menangkapnya begitu gamblang. Baiklah, mengilustrasikan secara sederhana pun tidak begitu mudah ya, tapi patut dicoba untuk kita bersama. Teman-teman, ini kita coba ilustrasikan secara sederhana tema bidang filsafat dalam membangun kehidupan. Kita lihat di sini kehidupan kemajuan kehidupan maksudnya, dan persoalan ini terus terjadi sepanjang perjalanan hidup. Nah, bagaimana filsafat menjalankan kehidupan ini dengan benar, baik, dan indah dalam katakanlah kalau kemajuan dan persoalan kita bicara bahwa apa yang dibangun filsafat ini adalah peradaban. Nah, pertama kita bisa lihat apa yang coba dijelaskan oleh metafisika atas kenyataan. Jadi memahami hidup adalah berhadapan dengan kenyataan. Dan filsafat bukan hanya mencoba menjelaskan, tetapi menjelaskan dengan cara tertentu hingga memahami dengan sangat jelas, gamblang, tanpa keraguan untuk bagaimana realitas ini gitu. Dan kedua, filsafat membangun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu kehidupan manusia lebih baik dan sejahtera. Ini tentunya diselaraskan untuk kehidupan indah, baik dengan membangun nilai atas etika dan estetika baik dan indah yang kita sebut dengan kehidupan moral dan spiritual. Artinya, iptek berjalan selaras dengan kehidupan ini. Nah, lengkap sudah bagaimana filsafat mencoba membangun peradaban, kehidupan benar, baik dan indah dengan menegakkan pengetahuan, kenyataan, dan nilai. Itu ilustrasi awal untuk kita memahami di mana saja filsafat mencoba menjalankan tujuannya. Baiklah, kita akan lihat satu persatu bagaimana kemudian filsafat ini menjalankan pekerjaannya di setiap tema bidang kerjanya. Nah, teman-teman, seperti janji di awal bahwa apa yang akan kita lakukan untuk memahami ini, coba kita ilustrasikan secara sederhana ya. Jadi apa yang sedang kita akan lakukan sekarang adalah menelusuri
apa yang dikerjakan filsafat, berikutnya bagaimana filsafat bekerja. Baiklah, akan kita coba menjelaskan secara sederhana. Semoga kita berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Metafisika. Nah, metafisika dalam sub bidang realitas atau kenyataan, dia adalah melakukan studi mengenai karakteristik-karakteristik yang sangat umum dan paling dasar dari kenyataan yang sebenarnya atau ultimate reality. Ya, kita perhatikan teman-teman. Sebenarnya satu gambaran ini kiranya cukup menjelaskan, walaupun nanti kita punya ilustrasi untuk mengurai secara ringkas bagaimana dia melakukannya. Kita lihat dulu apa. Jadi dia ingin menemukan karakteristik yang sangat umum tetapi paling dasar dari kenyataan yang sebenarnya. Gitu. Pertama, untuk tahu dulu karakteristik umum saja barangkali tidak terlalu sulit, walaupun pekerjaannya tetap ya di sini adalah karakteristik umum realitas. Misalnya saja kita mau mengidentifikasi karakteristik umumnya orang Jawa, kemarin dicontohkan di kelas. Orang Jawa tuh rata-rata tingginya tidak lebih dari 170 dan kulitnya cenderung sawo matang, kemudian hidungnya tidak terlalu tinggi gitu. Itu salah satu karakteristik yang sangat umum dari orang Jawa. Tetapi di sini bukan menjelaskan satu realitas. Filsafat mencoba menjelaskan realitas hidup, realitas dalam kehidupan. Dan yang kedua adalah bahwa karakteristik umum ini bukan selesai di situ, tapi karakteristik umum ini adalah yang paling dasar, ya, yang paling dasar dari kenyataan yang sebenarnya. Sehingga kalau ini adalah kenyataan yang sebenarnya dan sifatnya adalah paling dasar. Kenapa sangat umum? Karena dia mendasari berbagai realitas gitu. Kita lihat dulu untuk lebih jelas satu hal di sini yang bahwa bicaranya adalah sebenarnya. Apa kenyataan yang sebenarnya? Bahwa dalam kehidupan ini kita melihat apa yang menjadi tampak, appearance, tampak di luar, yang ditangkap oleh indera kita, itu belum tentu merupakan kebenaran. Ternyata realita di balik appearance atau yang nampak bagi kita itu ada kebenaran yang sejatinya. Ini dalam setiap kehidupan. Kenyataan yang sebenarnya tidak seperti yang nampak di depan mata kita. Sederhana saja kita bicara kolam renang, yang nampak di bawah itu melengkung di mata kita, tetapi sebenarnya itu adalah rata. Kita berhadapan, kemarin contoh kita adalah durian. Durian dengan kulitnya yang sangat tajam, ternyata di dalamnya begitu lembut gitu. Kita ketemu orang datang ke bank dengan pakaian compang-camping dan kita sudah identifikasi dia adalah orang melarat, tetapi ternyata dia membawa uang begitu banyak. Ini adalah kehidupan yang kita hadapi. Appearance itu bukan kebenaran sejatinya, tetapi ada hakikat kenyataan. Jadi yang dilakukan filsafat adalah mengungkap kenyataan atau kebenaran yang hakikat kenyataan yang sebenarnya, yang sesungguhnya tersembunyi di belakang penampakan yang tampak oleh indera kita gitu ya.
teman-teman kembali kepada apa yang dilakukan filsafat tadi, sehingga menemukan ini dengan mengidentifikasi karakteristik yang sangat umum tetapi paling dasar dari kenyataan, ultimate reality. Dan kalau yang dilakukan adalah mereka menguji aspek-aspek kenyataan itu untuk menemukannya. Menemukan apa? Karakteristik yang sangat umum dan paling dasar dari seluruh realitas. Gitu. Ya. Nah, sebelum kita lihat apa fungsinya di sini, selesai ya teman-teman. Jangan dibayangkan terlalu rumit, tetapi kita yang jelas mengenal dan sangat tahu apa yang sedang dilakukan metafisika dalam menjelaskan realitas. Nah, inilah yang secara jelas apa yang dilakukan filsafat dan bagaimana dia melakukannya dengan untuk menemukan ultimate reality, menemukan karakteristik yang sangat umum dan paling dasar dari kenyataan yang sebenarnya, dengan menguji aspek-aspek kenyataan. Bayangkan saja realita kehidupan berapa kalau mau diidentifikasi, ya mau diidentifikasi. Kita menjelaskan berbagai realitas. Kemarin di kelas ada yang kita mencontohkan dengan contohkan saja kita realitas manusia gitu. Terus kemudian juga ada jin, setan, iblis yang goib. Karena kemarin apakah ini metafisika bicara yang goib-goib? Goib itu realitas atau bukan? Meyakininya ada? Ya, dia adalah realitas. Apa karakteristik umum dan paling dasar dari seluruh realitas? Bayangkan saja, bukan pekerjaan sederhana kan? Jangan difikirkan, tetapi kita begitu mengenal apa yang dikerjakan metafisika, apa hasilnya, gitu. Nah, metafisika adalah bermaksud menemukan di sini yang dikatakan sebagai satu kesatuan sistem visi yang koheren, menyeluruh dan cerdas. Ini yang dikatakan hukum yang dijelaskan metafisika. Ini seperti kalau mau dibandingkan, katakanlah dalam bahasa yang lain di dunia fisika barangkali adalah rumus yang mampu mewakili bagaimana realita itu bekerja dalam material yang dimaksudkan oleh fisika. Jadi metafisika menjelaskan realitas, merumuskan satu kesatuan visi yang koheren, dan ini merupakan sistem. Sistem ini meliputi bukan hanya satu bagian, tetapi konsep-konsep di dalam temuan dari kebenaran realitas tadi yang tersusun di dalam satu visi koheren yang menyeluruh dan cerdas. Ini adalah hukum yang mampu menjadi landasan, yang mampu menjadi dasar dalam menjelaskan segala realitas akhirnya. Kita lihat kalau di bawah sini, ini disebut dengan satu pandangan menyatu dan menyeluruh mengenai kenyataan. Yang tadi saya katakan bahwa ini dilihat sebagai hukum tentang realitas. Kalau itu hukum, dia mampu menjelaskan, menjadi dasar dalam menjelaskan berbagai realitas gitu. Baiklah teman-teman. Inilah metafisika. Dan apa hasilnya? Hukum-hukum ini digunakan. Dihasilkan kemudian untuk apa? Digunakan dalam menjelaskan realitas. Oke, saya berikan gambaran. Berbagai hukum yang satu pandangan menyeluruh dan menyatu atas kenyataan ini telah menjadi dasar di berbagai lahirnya ilmu pengetahuan dan pendekatan yang digunakan
berikut dengan berbagai teknologi yang sekarang ini kita gunakan bersama. Asalnya dari mana? Hukum ini gitu. Psikologi bekerja membantu manusia dengan suatu cara mestinya. Bagaimana dia akan membantu? Nah, pendekatan di psikologi semuanya tidak lepas dari dasar filosofis yang dibangun oleh metafisika. Jadi psikologi menggunakan produk metafisika, hukum yang dihasilkan oleh metafisika untuk menjelaskan manusia. Ketika sudah jelas, dia mampu membantu dengan suatu cara yang berlandaskan pada landasan filosofi yang sama. Nah, nanti kalau teman-teman periksa di kontrak belajar kita sudah menentukan bahwa kita akan menelusuri apa yang dihasilkan oleh metafisika dalam menjelaskan kenyataan ini, yaitu hukum realita yang nantinya akan digunakan di berbagai lapisan kehidupan termasuk psikologi. Ya, fokusnya kita di psikologi ya. Dan lebih dalam nantinya teman-teman kalau semester 2 akan ketemu dengan filsafat manusia yang menjelaskan produk filsafat, sistem teori pemikiran atau bicara hukum kenyataan tadi yang digunakan melandasi pendekatan-pendekatan di psikologi atau teori-teori yang menjelaskan jiwa manusia. Nah, berpijak pada pendekatan berpijak pada landasan filosofi ini yang akan kita uraikan di dalam memahami filsafat lebih dalam nantinya. Oke, itulah metafisika dan pekerjaannya dan apa yang dihasilkan dan apa fungsinya dalam kehidupan, terutama di sini adalah psikologi ya. Baiklah, dalam situasi ini saya tidak bisa mencoret karena untuk lebih menguraikan, memberikan gambaran karena nyambi nih ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pengetahuan atau epistemologi. Semuanya harus gamblang, dan untuk membuat gamblang itulah pekerjaan epistemologi atau pengetahuan. Bagaimana kita bekerja dalam membangun pemahaman itu gitu ya. Kita sudah lihat ini dan kita lihat di sini kepentingannya. Saya katakan lagi bahwa kita akan mengenal apa dan bagaimana dia bekerja. Secara umum ini pengertian pengetahuan atau epistemologi yang bekerja untuk menjawab persoalan pengetahuan. Nah, pada dasarnya perjalanan pengujian filsafati terhadap epistemologi itu adalah menjalankan fungsi pengujian filsafati atas 1. Batas-batas, 2. Sumber-sumber, 3. Metode-metode, dan 4. Validitas atau kebenaran ilmu pengetahuan. Ini yang harus inilah yang diterjemahkan oleh epistemologi untuk menguji. Jadi pengetahuan itu harus diuji sehingga itu diyakini, dan aspek-aspeknya untuk menguji itu adalah 1. Batas-batas, 2. Sumbernya, 3. Metodenya, dan 4 adalah validitasnya. Baik, ini adalah hal-hal yang dilakukan epistemologi untuk membangun ilmu pengetahuan yang tegak dan bisa benar-benar membawa kehidupan kepada kebenaran. Nah, satu persoalan pengujian untuk batas-batas. Apa maksudnya? Ketika kita menganalisis segala sesuatu persoalan, kita menentukan batas-batas. Ketika batasan itu begitu jelas, maka kejelasan itu yang akan diraih. Keterang benderangan itu yang bisa dicapai. Keraguan itu yang kemudian tidak lagi ada. Artinya begitu jelas gitu. Kemarin di kelas ada yang bertanya,
cerdas. Apa yang hal yang menentukan batas-batas itu? Nah, sains mengatakan bahwa, atau pengetahuan mengatakan bahwa sains itu adalah akurat thought, tadi pemikiran yang tangkas, yang akurat. Apa hal yang menjelaskan batas-batas itu adalah yang dikatakan sebagai atribut. Ya, atribut. Nah, ini tidak sekedar atribut, tetapi adalah esensial atribut, gitu. Nah, atribut yang esensial. Nah, teman-teman, bisa dicontohkan, katakanlah atribut itu adalah kalau kita pramuka itu kan pakai atribut ya. Mana yang dikatakan siaga, mana yang dikatakan pembina? Apakah sangat jelas berbeda? Nah, atribut ini sangat esensial sehingga kita bisa mengenali dan membedakan itu apa, berbeda dengan apa yang lainnya, gitu. Ya, dengan mengidentifikasi secara akurat atribut esensial, atau bahasa atribut ini adalah tanda-tanda, ciri-ciri yang sangat esensial, hakiki gitu, hakiki dari sesuatu, sehingga ini menjadi satu kejelasan. Sangat clear untuk persoalan batas-batas. Mudah-mudahan bisa maksimal, walaupun tidak bisa membuat ilustrasi ya secara lebih, karena kondisinya ini saya nyambi nih. Nah, pengujian yang kedua. Ketiga dan keempat adalah sumber-sumber, metode, dan kebenaran atau validitas. Pengujian sumber. Nah, di dalam naskah yang dibagi paper, teman-teman kalau mau baca dengan cermat bahwa ada perseteruan untuk mengatakan bahwa sebenarnya pengetahuan berasal dari rasio atau pemikiran manusia, atau harus berlandaskan atau bersumberkan dari menguji fakta-fakta pengalaman, data-data, fakta-fakta pengalaman secara empiris. Nah, lebih lanjut, pengujian itu mengarah kepada pembedaan mana yang ditegakkan. Kita tahu bahwa sains kita dari bangunan yang dibangun dalam filsafat barat ini adalah empiris ya, hasil dari pengujian fakta dan pengalaman. Tapi jangan salah bahwa fakta-fakta pengalaman dan diuji secara empiris pun dikerjakan dengan cara tertentu, dengan rasio gitu. Itu satu hal. Ataukah sebenarnya filsafat artinya pengetahuan berasal dari rasio saja atau empiris saja? Atau seperti tawaran Immanuel Kant bahwa keduanya, artinya sintesis bicara yang ditawarkan Kant adalah bersumber dari keduanya. Nah, sementara ini yang terjadi adalah pengetahuan bangunan dari pengujian ini punya keterbatasan. Apakah hati-hati, karena kalau sudah masuk ke sains, kita sudah lepas dari filsafat, bahwa penampakan itu bukan merupakan kebenaran yang sebenarnya gitu. Itulah PR dari sains yang dibangun saat ini ya. Kedua adalah metode. Kita bicara yang sering digunakan yang sebenarnya berlatar belakang dari penggunaan pengujian di dunia geometri atau matematika, atau analisis sintesis di dunia ilmu alam. Sebenarnya kita masih berada di sana, dan dari deduksi-induksi masih ada satu tahapan lagi sebenarnya. Nah, tahapan inilah sebenarnya yang belum banyak digunakan, bahkan masih menjadi pertanyaan di dunia sains kita. Belum lagi
adalah metode yang kedua. 1 dan 2 ini adalah logika, dan yang ketiga ini adalah dialektika, yang bahkan kalau ini dan ini saja belum, kita sangat asing dengan yang ini. Ya, walaupun sebenarnya sudah dalam perjalanan untuk mengibarkan bendera ya. Ketiga adalah kebenaran atau validitas. Kita menguji apakah teori atau konsep yang dihasilkan dari pengetahuan itu benar adanya, valid gitu. Dari satu koherensi, dari hukum teori yang ditemukan sendiri, kita uji apakah runtut, apakah saling mendukung dalam premis-premis yang tepat dan saling setuju gitu dalam bahasa si hukumnya itu. Kemudian korespondensi didukung oleh fakta-fakta dan data pragmatis bahwa itu punya manfaat dan menghasilkan yang bermanfaat gitu. Teori performatif atau ini bicara soal bahwa yang mengatakannya adalah orang yang dapat dipercaya dengan labelnya masing-masing gitu. Punya pengalaman, orangnya berpengalaman misalnya gitu. Performa dari orang yang bicara, atau teori konsensus. Banyak yang mengakui kebenarannya. Dan seterusnya. Ini ada sintaksis semantis dalam segi bahasa si hukum, kemudian si hukum atau teori, kemudian non-deskripsi dan post-truth. Ini banyak hal yang di sini ya. Ini masih kita ilustrasi saja. Itulah yang diuji di dalam pengujian kita di epistemologi atas ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan. Aksiologi ini bicara etika dan estetika, nilai dan estetika keindahan. Nah, ini tidak lebih sederhana lagi, walaupun kedua yang awal tadi juga nggak sederhana. Mana yang lebih rumit? Semuanya adalah pekerjaan yang tidak sederhana. Tapi sebenarnya kita menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakannya. Ini yang apa istilahnya? Kalau kita bisa mengidentifikasi sebenarnya apa yang dilakukan filsafat, sebenarnya kita lakukan sehari-hari gitu. Ya belum lihat yang deduksi, induksi, sintesis, sebenarnya kita melakukan logika. Nggak penemu lar gitu. Nggak logis kamu. Itu sebenarnya adalah pekerjaan ini, dan ketika kita tahu ilmunya dan terampil memberlakukan yang berdasarkan kalau kembali bolak-balik sama ya antara realitas kita menjalankan hidup dan hukum-hukum yang dikemas atas hidup itu berlaku. Itulah sebenarnya yang terjadi ya. Jadi ngomong ini harapan kita adalah bahwa kita tidak menjadi begitu situasi psikologis kita kondusif gitu untuk menganggap bahwa ini adalah sebenarnya hal yang biasa dilakukan gitu, sehingga mengenal ini seakan-akan kata-kata yang begitu asing dikemas dalam sistem yang membuat kita mungkin takut untuk mengenalnya, padahal ini biasa saja gitu loh ya teman-teman. Terakhir, aksiologi atau kajian nilai, etika dan estetika. Etika kehidupan baik bicara moral, tatanan, aturan, perintah yang atau keharusan, tuntutan ya, dilandasi oleh, sebenarnya ini ada, kenapa ada seperti itu? Karena ada nurani kemanusiaan yang universal hidup dalam jiwa kita, sehingga kita menciptakan berbagai tatanan ini ya. Kemudian estetika, kehidupan indah, dia tidak akan bekerja ketika tidak ada penghayatan hidup gitu.
Nah, ini kemudian sebenarnya dibalik itu dan lahir secara eksplisit adalah ekspresi ungkapan tindakan memuliakan, merayakan, didasari oleh harmoni, keseimbangan, dan keselarasan. Ini sebenarnya adalah identifikasi yang saya lakukan atas segala uraiannya yang sangat rumit di etika dan estetika. Maka kita lihat teman-teman, penghayatan hidup itu akhirnya melahirkan di sana orang-orang seni yang menghasilkan harmonisasi dalam wujud musik, dalam wujud lagu, dalam wujud tarian, dalam wujud berbagai hal, dan itu kita nikmati. Dan itu tidak sederhana hasilnya, hasil dari sebuah proses penghayatan hidup dan membawa keindahan. Ya. Jadi dasar di sini adalah penghayatan itu adalah kepekaan, merasakan gitu, menghayati. Apa menghayati? Jangan sampai nur hayati. Menghayati, hayat itu hidup gitu. Hayat itu kan dunia apa? Kalau ilmu hayat itu kan ilmu hidup sebenarnya. Nah, kalau kita bicara apapun yang kita hayati, kalau kita contohkan aja Pancasila, nilai-nilai kehidupan yang termaktub di dalamnya hidup dalam jiwa kita, maka dia hidup dalam jiwa kita mengarahkan perilaku kita. Keadilan sosial, maka kita akan berjuang bagaimana menjalankan itu dalam kehidupan. Jangan tidak akan, kalau itu hidup dalam jiwa kita, nilai itu kita nggak akan pernah menyakiti bahkan makhluk lain, bukan hanya manusia lain gitu. Orang-orang yang menjadi pejabat ketika Pancasila dan nilai keadilan sosial itu hidup dalam jiwanya, maka dia akan mengadministrasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah lebih dalam lagi kehidupan aksiologi yang tidak sederhana ya. Nah teman-teman, selesai sudah kita menguraikan tema bidang filsafat, khususnya filsafat umum. Kita akan bergerak di epistemologi. Nah epistemologi ini nanti kita akan mulai mengarunginya di setengah semester. Nah, sebelum selesai setengah semester awal ini, kita akan mengenal filsafat dari sistemnya dan bagaimana itu bekerja, plus kemudian mengenalnya atas fungsi kerja ilmu yang sedang kita telusuri bersama, psikologi gitu ya. Baiklah, maka dari itu di sini spiritnya adalah spirit of science, akurat talk ya. Sebenarnya ini yang sudah kita lakukan keseharian, tetapi di sini kalau itu merupakan pekerjaan dasar, filsafat memfasilitasinya untuk kita mengenal bagaimana berfungsinya. Nah, ini nanti ada pertanyaan seru terkait dengan ini ya. Ini adalah pertanyaan teman kita ya. Saya cantumkan di sini. Harmonisasi ontologi yang di sini bagian dari metafisika kalau teman-teman. Jadi ontologi ini kalau bicara penegakan ilmu pengetahuan, menjelaskan realitasnya siapa? Ontologi kita yang dijelaskan realitas apa? Jiwa manusia gitu loh. Metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Bagaimana mengharmonisasikannya? Satu pertanyaan. Nah, kita lihat aja sebenarnya ya. Kita aja di sini di psikologi akan menelusuri dua bagian besarnya adalah filsafat umum dengan kita mengenal filsafat bekerja. Berikutnya adalah khususnya mengarungi epistemologi. Kemudian kita lihat bagaimana harmonisasinya. Kalau ontologi jelas adalah realita yang dibutuhkan untuk suatu ilmu pengetahuan bekerja. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, di sini kita berhadapan dengan psikologi berhadapan dengan persoalan perilaku atau gejala jiwa, ya kan? Maka metafisika
dalam kenyataan ini menjelaskan jiwa manusia bekerja gitu, hukum jiwa bekerja yang dihasilkan dari metafisika bekerja di filsafat yang menjadi landasan filosofi dalam psikologi membangun pendekatannya dengan cara-cara tertentu, metode-metode dan membangun teori dan seterusnya dengan yang diuji di sini, diuji. Sedangkan inilah yang terjadi sebenarnya. Artinya apa teman-teman? Saya mau ke atas lagi, harus dihapus atau disimpan? Nanti turun lagi udah hilang ya, nggak usah ke atas deh. Artinya pertanyaannya, kalau bicara harmonisasi, kedua ini sudah sangat jelas karena ini bekerja atas penjelasan isi dari substansi yang dijelaskan di sini. Tetapi bagaimana dengan ini? Inilah yang menjadi PR. Katanya pendidikan bukan hanya memuat pembelajaran, tapi dia mendidik, artinya punya kemasan nilai-nilai. Tapi nilai-nilai itu dicantumkan di mana gitu. Kalau itu menjadi muatan seperti kita teman-teman belajar Pancasila, belajar budaya, apakah itu sudah membawa kepada kemungkinan dia menjadi bangunan jiwa yang menghayati nilai? Apakah cara yang kita lakukan dalam pendidikan sudah memuat upaya untuk mewujudkan dalam perilaku nilai-nilai itu dihayati dan berwujud dalam perilaku? Apakah cara pendidikan kita sudah memfasilitasi itu gitu? Nah, saya nggak akan bicara banyak di sini dan saya juga prihatin di dalamnya, maka tanggung jawab yang saya punya untuk turut bersuara di sini sudah saya tuliskan dalam sebuah tulisan di Kompasiana. Nah, walaupun belum maksimal apa yang diperjuangkan di sini, paling tidak kita sudah bersuara, teman-teman bisa baca ya kalau mau. Nah, ini adalah PR ya. Jadi justru yang terjadi adalah disharmoni. Iya, sebelum saya mengulik akurat talknya didasari oleh akurat penangkapannya, saya melakukan pengujian sebenarnya dari awal kita ketemu sampai saat ini. Nanti kita lihat. Sebelumnya kita ke pertanyaan yang tadi dulu ya, teman-teman. Filsafat itu kan katanya the mother of science. Ya benar, kalau semua yang dihasilkan filsafat ini kemudian memunculkan melahirkan bidang-bidang keilmuan. Kenapa tidak diajarkan lebih awal di dunia pendidikan? Ya, pertanyaan seru. Sebenarnya kalau kita mau mengenal mother kita atau ibu kita di usia dasar nggak kemudian bisa merumuskan mother kita itu adalah orangnya gini bekerja begini. Tidak, di usia awal kita mengenal dengan membau gitu, mengenal kelembutannya, kemudian menciumnya kan gitu ya. Itu sebenarnya yang terjadi. Hanya saja teman-teman, apakah yang dilakukan oleh program yang bertanggung jawab atas program pendidikan ini siapa? Sebenarnya ketika bangsa lahir ada di dunia atas kehendak Tuhan, mereka membuat suatu sistem pengaturan yang dinamakan negara. Nah, bertanggung jawab atas pendidikan seluruh rakyat, ya kan? Nah, sistem pendidikan ini seharusnya yang memperkenalkan itu begitu akurat. Apa? Kita kenal bagaimana berpikir akurat ini di usia dasar pendidikan, misalnya identifikasi pembedaan karakter. Jadi akurat talknya sudah berjalan di sana seharusnya. Makanya kita dulu kecil punya permainan misalnya temukan apa yang beda dari dua gambar ini gitu. Itu sebenarnya adalah latihan otak kita itu dilatih untuk akurat bekerja. Tapi kesininya kita bukan dilatih untuk akurat bekerja, tetapi bisa menghasilkan jawaban seperti yang diinginkan. Bukan berlatih berpikir. Jadi
ujian kompetensi di sini sebenarnya adalah di usia-usia dasar pendidikan adalah kita berlatih untuk menjalankan justru filsafat itu dengan mengenalnya di setiap lapisan gitu. Bahkan memberlakukannya dalam kehidupan. Kita bukan menjelaskannya sebagai teori. Kita nggak mungkin menyuruh duduk anak untuk kita jelaskan mother itu adalah gini-gini karakteristiknya, enggak seperti itu. Tetapi bahkan kita mengenalnya dengan setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses pendidikan. Seharusnya. Nah, kesininya justru kita tidak dilatih untuk lihai menjalankan proses berpikirnya, tetapi dituntut untuk segera bekerja dan mempunyai jawaban seperti yang diinginkan. Berapa banyak bisa menjawab seperti yang diinginkan, bukan fasilitasi pendidikan untuk melatih proses berpikir gitu. Seru kan ya belajar filsafat, luar biasa. Nah, ini peradaban yang dibangun tadi saya katakan. Nah, ini dia janjinya keteruman 2 kelas filsafat kita ya, pembicaraan perkenalan kita sampai kepada belajar filsafat tuh bisa sesat, hati-hati. Nah, ini kayaknya kita sambung ya di waktu di video yang lainnya. Baiklah, selamat belajar, semoga berhasil dan semangatnya tetap sama. Mari kita saling mengisi, mari kita berkarya bersama. Kayak ada yang kurang spiritnya ya. Mari kita belajar bersama, mari kita saling mengisi dan berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Amin.